Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi seluruh pemirsa setia channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar. Tentunya tetap bersama kami Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Blitar dalam acara Penyuluh Agama Islam Menyapa di bulan Ramadan. Bersama saya Yohana Ayunin sebagai penyuluh agama Kecamatan Tokoh, dan tentunya saya hari ini tidak sendiri pemirsa. Saya ditemani oleh pemateri yang luar biasa, pemateri yang hebat tentunya. Beliau adalah Kiai Muhammad Syaifuddin. Iya, betul. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Yi? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat, ya. Di bulan Ramadan ini bagaimana, Yi? Ya, dalam keadaan kondisi sehat terutama untuk menjalankan ibadah ini, dan alhamdulillah ibadah dari awal sampai mudah-mudahan nanti sampai akhir dalam keadaan kondisi baik-baik aja tanpa ada gangguan. Amin. Tadi perjalanan ke sini tadi lancar gini. Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya pemirsa semuanya, saya ini nanti ditemani oleh seorang materi, yaitu adalah Kiai Muhammad Syaifuddin. Iya. Kalau enaknya biasanya dipanggil siapa, Yi? Pak Syaifuddin. Nggih, Syaihu kata nggih, alhamdulillah. Beliau adalah PAI Kecamatan Selopuro. Ya. Beliau beralamatkan Dusun Jajar, Desa Ya. Selopuro. Pendidikannya adalah Pondok Pesantren Aliyah Apis Gondang Ya, nggih. betul. Dan beliau adalah sebagai Wakil Ketua MBCNU Kecamatan Selopuro. Ya. Dan aktivitas sehari-harinya penjaringan dagang kata nggih. Dan selain itu juga sampean kata nggih. Dan alhamdulillah juga guru ngaji di Pondok Pesantren Apis Gondang kata nggih. Alhamdulillah luar biasa. Saya bisa bersama panjenengan Ya, pada hari ini, dan semoga pada hari ini penuh keberkahan kata nggih. Amin. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang ya, tentang sedekah di bulan Ramadan. Ya, betul, betul, ya. Bagaimana sedekah yang utama di bulan Ramadan itu, dan biasanya kan kita kalau ada kegiatan sehari-hari ngoten nggih, Ya. banyak orang yang niatnya sedekah ngoten nggih, tak mengadakan buka bersama. Ya, betul. Akan tetapi kan meninggalkan kesunahan seperti sholat tarawih ngoten nggih. Ya. Apalagi kalau ada anak-anak kalangan remaja, anak muda Ya, gitu, betul. kalau mau buka puasa itu kan di tempat-tempat yang umum ngoten nggih. Ya. Nah, itu biasanya tidak hanya meninggalkan kesunahan karena pulangnya malam lupa sholat isya ngoten nggih ya. Gitu. Jadi bagaimana Itu namanya burudal kelangangan. Lah nggih. Jadi bagaimana nggih sedekah di bulan Ramadan yang utama itu seperti apa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kepada Bu Yunhana yang saya hormati, kaitan dengan apa yang disampaikan tadi tentang materi yang hari ini harus saya sampaikan kaitannya dengan sedekah. Ini saya kutip dari sebuah kitab, namanya kitab Nihayatuz Zen, yang nanti karyanya Imam Nawawi. Di sana ada keterangan yaitu wa tusanu sadaqatu tatawu'in kula yaumin bima tayassara wa itawasiran wa bi ramadan wa li qaribin wa jari afdalu yajibu wa jari afdal. Itu aja. Maksudnya begini. Disunahkan untuk yang namanya sedekah sunnah. Pada dasarnya sedekah, kata-kata sedekah itu dari kata-kata sedekah. Kalau ada lagi yang dibaca sidak, ada yang sodak. Nah, ini nanti artinya semuanya itu akan berbeda. Dengan perbedaan ini sama-sama dengan yang namanya pemberian. Sedekah itu juga pemberian. Ada lain yang namanya adalah hibah. Hibah juga ada yang namanya hadiah. Cuman nanti untuk penjelasan atau untuk kriteria bagaimana itu hibah, bagaimana itu sedekah, bagaimana itu yang namanya hadiah itu berbeda-beda. Kalau yang kita katakan sedekah, tentunya sedekah ini adalah pemberian-pemberian yang tujuannya adalah untuk litola bisawab, untuk mengharapkan pahala nanti di akhirat. Kemudian kalau tentang masalah hibah itu pemberian tanpa juga imbalan. Dan juga kalau hibah itu di samping pemberian tanpa imbalan, nanti ada tanda-tanda sah terima, ada ikrar dari pemberi dan yang diberi. Itu namanya hibah. Kemudian kalau hadiah itu namanya juga sama pemberian tanpa imbalan, tapi ada tujuan karena untuk mengabulkan memuliakan. Misalkan kalau kamu bisa begini hafal Quran, kamu saya hadiahi.
kambing satu dan lain sebagainya. Itu namanya apa? Namanya hadiah. Jadi sama-sama apa? Pemberian tentang hibah, kemudian sedekah dan hadiah itu beda. Oleh karena itu kaitannya dengan apa? Sedekah yang baik itu tentunya harus diawali dari niat yang baik juga. Karena dengan niat yang baik nanti akan apa? Menjadikan hasil yang baik juga. Terutama dengan sedekah di bulan Ramadan ini itu memang sangat utama. Kalau dalam kitab lain dikatakan akadu sangat kuat. Di kitab Yahya ini keterangannya ada afdal, lebih utama daripada sedekah yang mungkin di tempat-tempat yang lain atau di waktu yang lain ya. Terus sedekah yang utama ini tadi saya sampaikan, yakni di bulan Ramadan lebih utama daripada hari-hari yang akhir atau hari-hari yang lain maksud saya ya. Sehingga kalau sedekah itu nanti dilaksanakan pada hari-hari yang akhir, 10 Ramadan yang akhir, itu bahkan lebih utama. Itu tentang masalah waktu. Ada lagi dalam kitab Yahya disebutkan di sini adalah pada hari Jum'ah atau hari-hari raya dan sebagainya, itu juga lebih utama. Tapi masih lebih utama lagi adalah ketika sedekah itu diberikan kepada orang lain di waktu, yakni di bulan Ramadan. Nah, ini. Terus berikutnya tentang masalah sesuatu yang disedekahkan. Ini tentunya harus menimbang dan gimana seandainya sedekah itu nanti andaikan itu hasil dari hal-hal yang haram atau dari hal yang subhat misalkan seperti itu, ini tentunya kan nggak baik gitu Mbak ya. Nah, jadi harus memilih mana yang sedekahkan itu adalah harta yang lebih baik. Konsepnya adalah lantana birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Jadi sebagian saja yang kamu cintai, yang kamu infakkan, kamu sedekahkan kepada orang lain. Bahasa mimma itu bukan kok keseluruhannya harus disampaikan, bukan. Sehingga nanti ada ketentuan-ketentuan sampai seberapa yang harus kita sedekahkan melihat kondisi dari keluarga kita masing-masing. Nah, ini terusnya kalau sedekah kita nanti misalkan di bulan Ramadan misalkan ya, terus di situ ada yang kita sedekah itu termasuk orang-orang yang mungkin ada keinginan untuk berbuat kemaksiatan, ini tentunya kita harus waspada. Misalkan kalau tadi dibahasakan tatawu itu kesunahan perbuatan yang semata-mata karena Allah, bukan karena siapa, alias pemberian yang sukarela gitu ya. Itu nanti kalau yang kita berikan itu nanti arahnya dia kalau sudah kita berikan ternyata akan berbuat kemungkaran, ini tentunya kita harus menjauhi. Katakan misalkan kita ya memberi sukarela kepada seorang yang minta-minta di jalan pengamen itu kan, itu kan itu dilihat dari unsur kita sendiri, artinya pemberian itu bagaimana. Kalau nanti ada tanda-tanda, ini pemberian saya pasti akan dibuat untuk kemaksiatan, tentunya kita harus artinya memberikannya itu hukumnya tidak boleh. Tapi kalau diduga tidak sampai terjadi kemaksiatan, ini tidak apa-apa, pemberian yang sukarela supaya dia itu menjadi tentram, bahagia dan sebagainya. Ini itu. Berikutnya tentang masalah sedekah yang bagaimana yang lebih baik. Ini tentunya harus sedekah yang dengan sedekah itu menimbulkan rasa kesemangatan bagi orang yang diberi sedekah. Katakan dalam kita arahkan kepada yang namanya zakat fitrah itu kan. Zakat fitrah itu kalau kita berikan kepada fakir miskin ataupun juga nanti yang namanya zakat mal, itu boleh. Orang fakir, orang miskin kita beri sesuatu yang mungkin dapat meningkatkan ekonomi dari mereka. Itu hukumnya boleh. Dalam kitab Niyatul Jan juga disebutkan di sana tentang masalah misalkan petani ya diberi alat-alat pertanian supaya bisa mengembangkan. Ini adalah bentuk sedekah yang produktif. Ya, sehingga nanti setelahnya itu akan memberi peningkatan kepada yang kita sedekah. Sementara itu mungkin ada pertanyaan. Ya, yang tadi tentang ketika kita bersedekah makan itu tadi, apalagi ketika ada anak-anak muda itu berbuka puasa bersama itu, tapi malah justru meninggalkan terawih yang sebenarnya kan kita terawih hanya 1 tahun sekali di bulan Ramadan gitu aja. Apalagi kalau anak-anak muda itu biasanya juga ada ketika sudah
buka bersama, senang gitu, lupa waktu sampai malam, terlalu malam, kadang bahkan juga sampai sahur lupa melaksanakan sholat isya, terus sholat tarawih. Itu gimana ini? Itu pandangan saya adalah kalau sedekah ternyata jelas yang di sedekah itu akan berbuat yang seperti itu. Kalau itu jelas seperti itu loh ya. Ini kan mendukung untuk apa? Kesemangatan dia sehingga apa? Ibadahnya itu akan apa? Akan kendor ya. Maka lebih baiknya kita harus hati-hati dulu ya. Seperti tadi yang apa? Saya sampaikan di awal, pemberian kepada seorang pengamen itu kalau memang ya itu tadi ada unsur kemaksiatan. Nah, ini juga sama. Kita beri walaupun Ramadan tapi ternyata ini karena keteledorannya yang kita beri. Nah, ini sebenarnya bukan salahnya yang apa? Yang sedekah kan. Ya, gitu. Bukan salah yang sedekah tapi karena ya dia sendiri karena keteledoran sudah diberi apa-apa ternyata masih seperti itu. Jadi kalau nanti jelas ya saya beri sedekah ternyata dia nanti akan mengerjakan seperti itu, namanya nanti kan ya sampai-sampai enggak sholat itu kan gitu ya. Sampai-sampai enggak sholat buka bersama misalkan dia lalu dan sebagainya enggak sholat itu namanya kan akan menolong yang tidak baik. Ini berarti tentunya tergantung bagaimana kita bisa mengelolanya. Iya betul. Dan juga selain itu ketika kita bersedekah ketika kita kan banyak orang ketika kita bersedekah semoga hidupnya semakin berkah gitu kan seperti itu akan tapi selain itu ada yang niki bolehkah ketika kita bersedekah kepada orang lain padahal kan keluarganya sendiri masih membutuhkan banyak kan di kalangan masyarakat, ayo kita perbanyak sedekah apalagi di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, pahalanya semakin melimpah. Akan tetapi sebenarnya kondisi keluarganya sendiri itu masih kekurangan. Nanti itu seperti apa ini? Ini ada keterangan ya yang di dalam kitab ini ayat juga. Saya teruskan tadi kan belum selesai. Wa bi Ramadan wa liqaribin wa jarin afdhalu. La bima yahtaju. Artinya apa? Kita sedekah kepada orang lain itu nanti adalah bukan dengan sesuatu yang kita butuhkan. Artinya begini, Pak. Ketika apa yang kita sedekahkan itu masih dibutuhkan untuk keluarga kita, masih butuhkan misalkan istri, anak dan lain sebagainya. Ini ada dua kriteria. Tinggal orang yang bersedekah itu bagaimana? Misalkan dengan kita menyalurkan sedekah apapun kepada orang lain, ternyata dia terima, keluarga itu terima dengan kondisi kekurangan. Nah, dengan kondisi kekurangan maka sedekah kita nggak masalah. Tapi kalau dengan apa? Dengan sedekah itu ternyata tidak terima, dengan hati kita nggak terima, keluarga kita itu nggak terima. Ya wong kene cek butuh kok ternyata lah itu kan. Ini kan itu jadi dikatakan sini termasuk hukumnya adalah ini tidak boleh alias tapi haram ya. Di sini ada kata-kata begini. Wa bima yahtajuhu li nafaqati mamunihi min nafsihi wa ghairi fa innahu haramun ilam yasbir ala idaqah. Ini ya. Wa ila fala hurmata. Ini kan. Liqali ta'ala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Artinya begini, sedekah kita itu hendaknya dengan sesuatu yang apa ya, yang tidak dibutuhkan oleh keluarga kita. Artinya kebutuhan itu masih kalau masih digunakan untuk keluarga kita, ya, untuk nafkah keluarga ini hendaknya tidak apa kita sedekahkan, nggak usah sedekahkan. Dengan catatan tadi, kalau memang sabar dia terima dengan keadaan kondisi yang mungkin apa dengan sedekah nggak apa-apa, terima adanya, yaitu nggak apa-apa. Tapi kalau nanti mungkin gerudel istilahnya ya, itu ya hukumnya menjadi apa dari haram. Ini karena tinggal apa kesabaran menerima dengan kekurangannya atau tidak, itu saja dengan hatinya keluarga itu aja. Kadang kan orang yang meskipun tidak punya itu kan ketika melihat orang-orang yang sedekah itu juga mempunyai keinginan untuk terus bersedekah gitu. Jadi inti dari acara pada hari ini bincang-bincang kita ini adalah bagaimana kita bisa bersedekah yang intinya mencari keridhaan Allah, dan tentunya dengan sedekah itu bisa membawa kebermanfaatan kepada orang yang diberi sedekah, tidak malah memberikan kemadharatan kepada seseorang tersebut. Dan intinya ketika kita bersedekah harus dengan niat yang tulus, ikhlas, semuanya semata-mata oleh Allah. Terima kasih alhamdulillah bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga bincang-bincang pada hari ini bisa membawa kebermanfaatan untuk kita, menjadi
introspeksi diri kita, Ya, ngoten betul. nggih, terutama Ya, betul. saya. Sama-sama. Iya, dengan Sama. materi ini saya menjadi lebih tergugah. Oh, sebenarnya seperti ini sedekah Iya, itu. iya, betul. Dan semoga pemirsa semuanya channel setia channel YouTube dari Kemenak Kabupaten Blitar bisa mengambil hikmah ngoten Ya, nggih amin, dari amin. bincang-bincang kita pada hari Ya. ini, dan semoga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan Amin. tahun ini dengan penuh keikhlasan, dengan semangat yang luar biasa, dan tentunya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertemu di bulan Syawal, dan kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun depan ngoten Iya, nggih, betul. dengan acara yang mungkin berbeda lagi atau Ya. mungkin acara sama, dengan selalu kita dalam kajian-kajian keilmuan ngoten nggih. Ya, alhamdulillah, terima kasih pemirsa setia channel YouTube. Saya Yuhana Ayunin dan Saya Muhammad Saifuddin. undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.